Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Suandi di channel Dunia Ikan Gabus. Kesempatan hari ini saya ingin mengklarifikasi berkaitan dengan tulisan saudara Samuel yang ada di Sariharjo, Ngaglik, Sleman. Dimana tulisan ini sebenarnya cukup lama ya, cukup lama dan tidak pernah ada, saya anggap sudah tidak penting untuk saya bahas karena memang ini hanya sekedar fitnah ya. Nah, jadi tulisan dari saudara Samuel yang tinggal di Sariharjo, Ngaglik, Sleman ini menuduh saya adalah seorang penipu. Budidaya ikan gabus di Jogja adalah penipu. Dan selama saya 13 tahun budidaya ikan gabus, saya tidak pernah mengalami adanya fitnahan seperti ini. Baru satu orang ini saja. Alhamdulillah, baru satu orang ini saja. Selama 13 tahun saya juga tidak pernah melanggar hukum, apalagi menipu, apalagi mengambil hak orang lain. Kemudian berhutang kepada para peternak, nggak pernah. Kemudian kita kalau transaksi adalah cash, panen cash, kita ambil langsung kita bayar cash. Kita tidak pernah menghutang kepada peternak. Apalagi sampai kita melakukan sesuatu hal, perbuatan yang merugikan kepada peternak. Kalau boleh rugi, biarkan kami yang rugi, kami tidak akan merugikan peternak. Ya, itu yang perlu saya sampaikan di pertama. Kemudian ceritanya begini, itu si Bapak Samuel itu kan pernah kita memang membeli benih kepada kita. Kemudian setiap benih yang dibeli itu selalu dihitung oleh karyawannya. Jadi selalu si namanya Erwin, karyawannya itu, setiap benih yang ada di situ dihitung. Bahkan saat disortir pun dihitung ulang dan dicatat. Ya, sortir itu kan sudah usia 3 bulan. Pak Samuel ini tidak pernah tinggal di tempat budidaya. Dia selalu tinggal di Jakarta, hanya diserahkan kepada karyawannya yang namanya Erwin yang di rumah. Satu orang saja karyawan itu. Saat proses budidaya berlangsung, bisa dikatakan kalau saudara Erwin mau jujur, ya, saya ini orang yang sering mengunjungi. Ya, mungkin 1 bulan bisa 2 kali, 3 kali saya mengunjungi tempat budidaya itu, melihat hasil budidayanya sejauh mana perkembangannya. Saat proses budidaya pun saya selalu melakukan kontrol terhadap proses budidaya yang ada di sana. Ya, termasuk juga bagaimana airnya ini ada kematian atau tidak. Bahkan terjadi kematian karena ikannya terkena jamur saat budidaya pun saya menukar. Ya, jadi ikan itu sudah ditebar di kolam, sudah umur 2 minggu kena jamur, saya ganti. Tidak tanggung-tanggung, saya ganti itu sudah puluhan ribu kepada tempatnya Pak Samuel ini. Tidak saya hitung, tidak saya minta uang. Ya, mungkin kalau di tempat lain nggak ada. Ya, hal seperti ini terjadi. Jadi hanya saya saja, karena saya berbisnis dengan hati, niat baik. Kalau mati saya tuker. Saat proses berjalan kemudian terjadilah panen. Ya kan? Dalam proses hampir 6 bulan, 7 bulan itu terjadi panen. Nah, saat panen katanya ikannya berkurang, tidak ada panen sampai 50%. Bahkan katanya nggak sampai 25% dia hitung yang bisa dipanen. Lainnya hilang. Nah, disitulah muncul permasalahan. Saat ikan itu hilang, saat panen 6 bulan, 7 bulan, itu dia menunjuk saya sebagai tersangka bahwa ikannya hilang karena waktu ngirim bibit itu hitungannya kurang. Saya mencuri hitungan, sehingga nggak mungkin saya panen sampai jumlah segini ini. Ya, faktor apa yang membuat ikan itu hilang? Mungkin pemirsa akan bisa menebak sendiri. Ya, saya tidak akan menuduh sana sini. Tetapi yang jelas dalam proses budidaya itu beliau juga tidak ada di tempat, ikan itu hilang setelah 6-7 bulan. Kemudian saya yang menjadi tersangka bahwa ikan dia hilang karena hitungannya adalah tidak benar saat nebar bibit. Karena kekecewaan itulah beliau lalu menyuruh saya untuk mengambil semua ikan-ikannya untuk dipanen. Nah, tentunya saya keberatan untuk mengambil semua panen yang ada di sana. Yang saya ambil yang sesuai ukurannya saya ambil. Yang masih kecil-kecil, masih umur 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, ya nggak mau saya ambil. Karena masih
kecil-kecil. Untuk apa saya kan? Karena memang saya tidak pernah menampung bibit yang pembesaran yang belum waktunya. Nah, atas kekecewaan itulah beliau lalu menulis sesuatu yang ada di Kompasiana, bahwa budidaya ikan gabus Jogja atas nama Pak Suwandi itu menipu, tidak mau mengambil hasil panen. Menipu karena apa? Hitungannya curang dan bla bla bla, di situ banyak sekali. Nah, yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Samuel, saya tidak pernah mempermasalahkan ini, Pak. Kalaupun saya mau menuntut balik Bapak, saya bisa saja. Ya, karena di sini juga ada bukti hitungan dari saya, kemudian si karyawan Anda kalau memang mau bersaksi dengan jujur, ya tidak atas tekanan penjenengan, itu Anda mesti kalah. Karena karyawan Anda memang sudah menghitung dari awal. Bahkan saat saya mengganti bibit pun, saya mengganti di situ, karyawan Anda juga tahu. Ya. Dan itu nggak mungkin di tempat lain. Kalau Anda mati bibitnya sudah umur 2 minggu, itu tanggungan Anda. Saya hanya beretikat baik saja untuk mengganti di situ. Nah, itu sekilas tentang kronologis kenapa saya dituduh menipu. Jadi saya dituduh menipu karena hitungannya kurang, kemudian ikannya hilang. Ya, itu saya dijadikan tersangka. Nah, ini sekelumit cerita tentang tulisan di Kompasiana. Jadi bagi siapa saja yang menonton, kemudian melihat video ini, mudah-mudahan tidak timbul fitnah. Saya 13 tahun budidaya ikan gabus, baru ada satu ini yang membuat tulisan yang sangat tidak bertanggung jawab. Ya. Dan perlu saya sampaikan kepada pemirsa sekalian bahwa Bapak Suwandi menampung hasil panen kepada peternak. Pertama, saya tidak pernah hutang, saya bayar cash. Mau panen berapa ton pun saya bayar cash. Ya, jangankan cuma panen 10 kilo, 5 kilo. Nah, ada poin yang ingin saya sampaikan, ada memang ikan yang tidak akan saya beli. Ya, ikan yang tidak saya beli. Yang pertama, ikan itu ukurannya belum waktunya, baru 3 bulan, 4 bulan saya sudah bosen, Pak, mau jual, saya belum akan beli. Kemudian yang kedua, proses budidayanya tidak baik. Walaupun Anda tebar benih dari saya berapa puluh ribu, berapa ratus ribu, kemudian ikan itu sudah dipanen, ada halnya kalau budidayanya tidak baik, saya tidak akan membeli. Contoh misalkan, tempat budidayanya dibikin WC tongkrong di atasnya. Saya tidak akan membeli walaupun Anda beli benih bibit dari saya ratusan ribu, puluhan ribu, berapa jumlahnya. Waktunya panen, saya tidak akan mengambil ikan itu dan saya tidak akan bayar. Karena cara budidayanya tidak baik. Kemudian yang ketiga, ikan itu dalam kondisi mati saat dipanen. Itu saya tidak akan mau membeli ikan yang dalam kondisi mati. Ya, kemudian yang keempat, ikan itu dalam kondisi cacat dan sekarat. Ya, bonyok-bonyok itu saya nggak akan beli. Nah, ada 4 poin itu yang perlu diperhatikan. Jangan sampai nanti timbul salah paham. Adapun jumlah ataupun kuota yang belum kita ambil, misalkan Bapak panen kok cuma 5 kilo, Bapak berada di Solo, ya nggak mungkin kami langsung akan ngambil. Bapak panen 10 kilo, 15 kilo di wilayah Jogja saja, Sleman misalkan, itu kami harus nunggu untuk ngambil di sana berbarengan dengan tempat yang lain. Jadi kuota atau jumlah itu berpengaruh untuk kita ngambil di tempat Bapak, karena hitungan dengan transportasinya. Ya, kalau Bapak panen jumlahnya sedikit, komunikasikan, Bapak bisa kirim ke tempat kami. Ya, nanti langsung dibayar di kantor. Ya, seperti itu sekelumit cerita tentang penipuan yang ditulis oleh saudara Samuel ya. Mudah-mudahan tidak timbul fitnah, tidak timbul salah paham di antara pemirsa dan para pembudidaya ikan gabus. Karena bagaimanapun ini membuat nama baik saya tidak baik ya. Dan saya sebenarnya tidak mempermasalahkan adanya fitnahan ini, karena sejauh apapun kita berbuat baik, kadang masih juga ada yang menjadikan ini tidak senang ya, tidak senang. Apalagi kita berbuat tidak baik. Ya, sudah mati, diganti, sudah dikunjungi. Ya, nggak ada mana coba di tempat lain, coba dibandingkan. Orang budidaya ikan gabus kok setiap sebulan kadang 2-3 kali dikunjungi terus-terusan sampai hampir panen. Nggak ada. Itu hanya semata-mata niat baik saya agar kita berbisnis dengan hati, bermitra dengan kekeluargaan, sehingga tidak akan timbul
nanti salah paham, ternyata malah ada sedikit ganjalan seperti ini. Jadi mudah-mudahan bermanfaat, dan saya kepada khususnya Pak Samuel, ya itu silahkan hak Bapak untuk menulis, tapi saya demi Allah, demi Rasulullah, saya tidak akan menuntut balik Bapak. Semoga Bapak sadar dengan apa yang Bapak tulis ini itu, dan menyadari semua kesalahan yang Bapak lakukan. Ya, sekian dari saya, Suwandi. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.